Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya selaku pengurus RT 3 mengucapkan terima kasih banyak atas kedatangan Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir memberikan testimoni mengenai vaksinasi COVID-19 yang kemarin Ibu laksanakan. Tujuan dari testimoni ini adalah untuk memotivasi warga untuk ikut juga melaksanakan vaksin yang di tahap kedua dan selanjutnya. Untuk itu saya perkenalkan terlebih dahulu mungkin Ibu yang paling depan, nama dan usia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu yang diberikan pada saya. Saya nama Heni Sulistiowati, umur 65 tahun. Iya, kemudian Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nis Endang Sulistiowati, Ya, umur 66 tahun. Ibu Nis 66 tahun. Ya. Kemudian Bapak? Nama saya Muhammad Effendi. Usia saya 68 tahun. Bapak Effendi 68 tahun ya. Kemudian Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bibit Muhammadi, 68 tahun. 68 tahun. Baik Pak Bindut, dari awal pertanyaan Pak Ibu Heni ya, bagaimana awalnya Ibu mendengar informasi tentang vaksinasi COVID-19 ini? Dan juga ketika mendengar respon Ibu seperti apa? Awalnya saya mendengar ini ialah melalui grup grup WA RW 2 dengan sendirinya RT 3 ya. Begitu saya membaca dan ada vaksin untuk kita lansia yang berumur udah 60 tahun, saya senang Pak, Mbak, hati saya senang. Waduh, berarti kita ini diperhatikan ya yang sudah tua-tua ini. Dan saya langsung berangkat. Kita harus Mbak, melawan COVID yang aduhai ini, mematikan semua orang yang tidak kuat ya Mbak. Iya. Saya langsung berangkat ke menuju tempat vaksin itu. Dan saya di sana mengambil nomor dahulu, Mbak. Mengambil nomor. Sesudah saya dapat nomor itu, saya disuruh ke kursi yang satunya. Baik, Ibu ini sendiri bagaimana Ibu awal pertama kali mendapat informasi? Kebetulan dengar dari suami saya sendiri yang bilang Pak RW. Memang itu dari kelurahan, terus di-share di grup RW RT. Ya. Begitu dengar kalau ada vaksinasi, saya segera berangkat dan ingin sehat. Motivasinya ingin sehat ya Bu. Ya. Tapi apakah Ibu mendengar informasi berita yang tersebar kalau nanti disuntik vaksin untuk efek sampingnya? Apakah Ibu sudah mendengar informasi itu? Saya mendengar, tapi saya sudah yakin tetap berangkat dan ikut vaksinasi. Yakin ya Bu ya. Jadi dari awal Ibu Heni maupun Ibu Nis itu yakin ya, dan Yakin, tahu informasi yang beredar, yang informasi negatif itu hoax ya Bu ya. Buat Pak Effendi sendiri bagaimana Pak? Awalnya Bapak selaku Ketua RW bagaimana informasi awal dapat? Jadi begini, saya selaku ketua RW, pertama itu saya dapat informasi dari grup RW kelurahan. Jadi ada berita vaksinasi untuk warga RW kelurahan. Jadi begitu ada berita, saya langsung share ke grup RW dan grup RT supaya warga RW 2 ini sudah pada tahu kalau ada pengumuman untuk vaksinasi. Jadi awalnya seperti itu, saya sudah beritakan ke grup RW. Apakah Bapak sebagai RW, Ketua RW ini khawatir
dengan divaksinnya warga menjadikan efek negatif pada warga, kesehatan warga, Pak? Saya nggak ada kekhawatiran sama sekali. Jadi intinya saya itu ikhtiar untuk berobat sebelum kena vaksin, sebelum kena COVID. Jadi saya itu ikhtiar, jadi nggak ada kekhawatiran sama sekali. Saya langsung ngajak istri saya, ayo berangkat, kita berangkat pagi-pagi. Jadi kebetulan di sana kita dapat urutan nomor 89, nomor 90. Jadi waktu itu saya langsung ikut berdaftar. Jadi langsung ya Pak ya, mendengar informasi langsung Bapak sosialisasikan dan Bapak mengajak warga ya Pak ya. Ya betul, jadi saya memang sebagai RW paling kan harus nyobain pertama lah. Karena saya yakin nggak ada efek lain-lain, jadi saya berangkat duluan ya. Baik. Ya, kemudian Pak Bindut sendiri bagaimana Pak? Informasi awal yang Bapak terima dan kemudian responnya seperti apa? Tentang vaksin ini sebenarnya jauh hari sudah saya ikuti ya beritanya, karena vaksin ini kan termasuk berita pro kontra gitu. Tapi bagi saya, kebetulan anak saya dokter, jadi saya bisa diskusi panjang lebar tentang ini. Jadi saya memang mendapatkan satu kesimpulan bahwa vaksin ini adalah salah satu pencegahan penyakit COVID ini adalah harus dilakukan. Cuman memang vaksinasi ini mempunyai persyaratan-persyaratan. Nah, dari informasi itu maka saya meyakinkan lagi bagaimana program terhadap daerah saya. Kebetulan saya RT di sini, jadi saya koordinasi terus dengan Pak RW tentang berita-berita dari kelurahan ya, dan instansi yang lebih atas. Setelah ada kepastian, maka saya menyampaikan kepada warga agar semua bisa diikuti, karena ini program, dan saya pastikan sekali lagi kalau nggak salah ya, Pak RW ya, pakai biaya enggak? Jadi itu tidak pakai biaya, ini kan kabar baik untuk semua orang. Yang ini saya sampaikan bahwa tanpa dipungut biaya. Ini yang menyenangkan. Jadi dengan keyakinan ini maka saya melakukan segera vaksinasi. Motivasinya yang pertama, saya ini ngomong, jadi harus ngasih contoh. Yang kedua, pekerjaan saya ini konsultan, jadi banyak perjalanan ketemu orang. Ada yang bisa kerjakan di rumah, ada yang tidak bisa, jadi harus datang. Persyaratan utamanya tentu harus imun. Jadi ini yang memotivasi saya, dan saya juga ikuti berita-berita di luar itu banyak yang hoax. Ini yang menjadikan motivasi saya untuk segera mengikuti, walaupun prakteknya saya mengikuti jadwal hari yang kedua. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Baik, kemudian kembali ke Ibu Heni, bagaimana Bu pelaksanaan vaksinasi? Bisa Ibu ceritakan dari awal kedatangan, kemudian proses screening, apa saja yang ditanya oleh tim medis di sana, dan kemudian sampai akhirnya divaksinasi, bisa Ibu ceritakan? Awalnya saya datang ke tempat vaksin, pertama ngambil nomor ya Mbak. Ya. Terus saya dipersilakan ke meja sana untuk di screening, nama saya siapa, umur saya berapa, dan ini penyakit yang ada di saya itu apa. Sudah saya menjawab, namanya ini saya punya asam lambung. Sudah saya dipersilakan ke meja yang satunya. Di sana
saya ditensi, Mbak. Hmm. Ditensi, ternyata tensi saya normal. Hmm. Sudah itu saya diminta untuk ke meja yang satunya untuk divaksin. Sudah di meja yang satunya saya divaksin, disuntik. Ternyata kita harus memakai baju yang bisa dinaikkan ke atas, dilipat ke atas, Mbak. Supaya orang nanti kalau mau vaksin kita, menyuntik kita gampang, tidak bertele-tele. Hmm. Sudah, saya disuruh menunggu 30 menit menuju ke meja yang pertama tadi. Hmm. Saya di sana menunggu 30 menit, diberilah saya kartu, Mbak, satu amplop gitu. Itu ya untuk kembali bulan depan, bulan Maret, tanggal 25. Hmm. Sudah, saya menuju ke tempat bapak-bapak yang ini apa, menensi tekanan saya lagi. Jadi setelah Tensi ulang. divaksin beberapa menit kemudian, Bu? 30 menit. 30 menit kemudian Iya. ditensi lagi. Ya, ditensi lagi, ternyata tensi saya tetap Normal ya. 110 normal. Ya. Saya diperbolehkan pulang. Waktu proses vaksinasi, apakah Ibu memakai baju yang bisa dilipat? Tidak. Tidak. Terus Tidak, bagaimana? Jadi harus melepas Tindakannya? kancing depan, Mbak. Kancing depan. Ya, Tapi supaya kita bisa uh, divaksinasi, disuntik tadi ya, Mbak. tapi ada penutupnya ya, Bu ya. Ada, Waktu Ibu ada. melepas sedikit Tapi kan bajunya terlalu itu. lama, Mbak, Ya, bertele-tele. ya. Jadi lebih tipsnya itu ibu-ibu yang ingin datang itu pakai baju yang Harus longgar pakai ya, Bu. baju, ya, yang bisa dia. Mm-mm. Ya, kemudian Ibu ini sendiri bagaimana, Bu? Apakah ada pertanyaan screeningnya di sana apa Saya saja? sama seperti Bu Yono. Mm-mm. Saya juga nggak terlalu banyak ditanya yang macam-macam. Kemudian saya juga sehat. Riwayatnya sehat ya, Bu? Ya, alhamdulillah sehat. Jadi langsung cek seperti Tidak ada sakit lambung, diabetes Tidak ada. atau bagus ya, Bu ya? iya. Baik. Saya rasa sama seperti Bu Yono. Sama prosesnya ya, Bu ya. Baik, buat Pak Effendi sendiri bagaimana, Pak? Jadi saya waktu datang ke sana langsung di cek screening itu ya hampir sama semua dengan yang sebelumnya ya, ibu sebelumnya. Saya ditanyain aja gimana, Pak, nggak punya riwayat penyakit. Saya ditanyain satu, ya semuanya sehat. Oke, Pak. Jadi langsung pindah ke yang kedua, proses apa namanya itu vaksinasi, karena saya itu kondisi saya sehat. Itu. Dari proses screeningnya sendiri bisa diinformasikan, Pak, pertanyaannya apa saja? Pertanyaannya waktu itu saya apakah Bapak punya riwayat penyakit? Saya kan jelaskan saya tidak punya riwayat penyakit, karena saya ditanya saya sendiri ya nggak mau saya ceritakan apa adanya. Saya nggak punya riwayat penyakit, itu aja. Sebenarnya banyak pertanyaan yang lain-lainnya. Gitu. Jadi Tapi karena sehat, karena jadi saya ada sudah coba dicawang gitu aja. ya. Jadi saya takut berikutnya ke meja berikutnya untuk proses vaksinasi itu. Tapi apakah informasi yang beredar itu ada pertanyaan bisa naik tangga tidak, bisa apa gitu? Apa ada pertanyaan seperti itu? Untuk saya kebetulan tidak ada pertanyaan seperti itu. Jadi karena mungkin ini ya, saya sebelumnya itu sudah menyatakan kalau saya juga ya, jadi mungkin nggak ada pertanyaan. Jadi tidak terlalu jauh. Iya. Saya sendiri nggak tahu kalau mungkin ada orang lain yang ditanyain seperti itu, mungkin dia dulu kondisinya dia itu ada berapa penyakit, makanya dia akan ditanyakan bisa jalan 100 meter, 200 meter enggak, ya, kemungkinan seperti itu. Karena saya sendiri kondisinya sehat, jadi tidak ditanya. tidak banyak pertanyaan. Kira-kira berapa menit, Pak, dari proses pertama kali datang sampai di pertanyaan screening itu berapa menit, Bapak? Saya Karena dari sehat proses ya. sampai terakhir ya. Jadi karena saya itu datangnya agak pagi, kurang lebih itu semuanya itu hampir 1 jam sampai selesai itu.
Sampai selesai 1 jam karena masih kosong ya Pak ya. Masih kosong karena kan saya urut tadi anutan di awal ya, jadi masih kosong dari berangkat jam 8 lebih sampai pulang jam 9 sudah selesai, sudah nunggu 30 menit itu. Ya seperti itu. Jadi prosesnya bisa dikatakan mudah ya Pak ya, Ya. tidak yang rumit seperti kembali lagi informasi yang beredar ya Pak ya. Ya prosesnya sangat mudah sekali, jadi sudah cepat lah, daftar langsung screening, langsung suntik, ya suntiknya juga agak terasa sakit, ya itu setelah itu berikutnya seperti yang diceritakan sama ibu tadi. Baik. Kemudian Pak Bindut sendiri apakah ada bisa diceritakan Pak riwayat penyakit apa, kemudian pelaksanaannya dari awal sampai akhir? Kalau prosesnya sama ya, sudah diceritakan ibu-ibu lah Pak tadi. Jadi saya sebenarnya lebih mempersiapkan diri dengan data kesehatan saya. Jadi saya bawa data laboratorium medis saya yang terakhir, jaga-jaga nanti kalau ditanya macam-macam kan enggak. Jadi saya sampaikan, kalau tidak salah itu ada 20 pertanyaan kalau saya hitung ya. Satu ya. Mulai dari apakah sering pusing ya, apakah pernah dredeg, olahraganya apa. Waktu itu saya sampaikan, olahraganya apa Pak? Olahraga saya itu sepeda statis ya. Sepeda statis. Waktu naik sepeda gimana? Ada pusingnya enggak? Ada lemesnya? Enggak. Saya bilang enggak, semuanya enggak. Terus memang tidak ditanya hipertensi karena kan hasil hipertensinya sudah dites langsung ya, in situnya ditesnya di situ sudah ada normal. Oh iya, mungkin perlu saya ceritakan juga di sini. Jadi kalau dites tekanan darah itu melampaui batasan, maka orang itu disuruh istirahat dulu, tidak boleh proses lanjut gitu ya. Ya di situ itu ada 4 meja ya, mulai verifikasi data, terus persyaratan tadi di tensi, ya, tensinya kalau nggak masuk disuruh besoknya atau kapan. Tapi saya lihat ada beberapa orang yang disuruh istirahat dulu. Jadi nggak langsung ya Pak? Ya, setelah itu baru sejarah tadi screening ya. 180 kalau nggak salah itu Pak, batasan minimum ya. Saya tidak tahu, tapi saya lihat ada yang disuruh balik Ya. ya. Dan setelah Ya mungkin lebih dari 180. setelah vaksin, Iya. kalau menurut petunjuknya itu ditunggu 30 menit. Tapi karena ramai sekali, saya itu hampir 2 jam tunggunya. Ditambah ada gangguan jaringan, Terus kan ada video. ada gangguan jaringan. Masih lanjut apa enggak ini? Masih. Ya, terus saya nanti ngomongnya sampai Ya. langsung. Jadi maksimum ya Pak ya? Ya. Maksimum 180 kalau misalnya tensinya tinggi tidak bisa ya? Ya, jadi ada, karena saya ketemu di sebelah saya itu hanya disuruh istirahat dulu, karena dia tidak memenuhi gitu. Itu Jadi besok. saya cuma dengar, wah Bapak terlalu. Batasan maksimum 180 begitulah. Karena saya takut. Tapi gini, belakangan waktu setelah saya menunggu setelah vaksin itu oleh rumah sakit memang diumumkan bahwa bapak-bapak, ibu-ibu santai saja, gitu ya. Karena kalau stres, takut nanti tensinya naik, gitu. Karena orang tua itu rawan untuk naik kalau ada stres, gitu. Itu memang disampaikan oleh rumah sakit. Jangan banyak ngomong, banyak ini. Ya, jadi dia tenang saja. Jadi- dan stresnya. Ya. Jadi ada beberapa memang terkecuali ya Pak ya. Jadi nggak semua yang datang itu langsung disuntik, enggak ya. Jadi ada yang istilahnya Ya tadi itu Di- screening tadi. di screening tadi. digeser dulu. Yang lulus screening langsung Ya. vaksinasi, yang tidak Ya, lulus yang screening enggak, dijadwal ulang. Pagi dulu.
nanti baru besoknya bisa datang atau kapan lain waktu. Ya. Baik. Kemudian pertanyaan selanjutnya itu setelah setelah divaksin, apakah Bapak Ibu merasakan apa yang dirasakan? Yang saya rasakan biasa aja, Mbak. Tapi ada satu ternyata nafsu makan tambah bertambah. Jadi lebih nafsu makan ya, Bu. Lebih sehat ya, Mbak. Tapi apakah merasa pusing, mual, Tidak ada, atau sama panas sekali tidak badannya? Tidak ada gangguan sama sekali. Tidak ada gangguan ya. Sehat, fit ya, Bu ya. Sehat, sip. Ibu dia sendiri, Bu, bagaimana? Terasa sama aja dengan Bu Yono. Apa Nggak ada masalah. jadi lebih ngantuk? Heeh. Enak aja. Enggak ya? Santai ya. Vaksin ya? Heeh. Kalau sudah merasa yakin, Heeh. santai aja, sehat. Sehat, Tapi tetap kita harus mengikuti protokol. Baik, Pak Effendi sendiri ya apa, Pak? Setelah Saya sendiri nggak punya keluhan apa. Setelah vaksin itu yang saya rasakan ya biasa-biasa aja kayak seperti nggak divaksin. Rasanya seperti itu. apa lebih justru lebih fit apa Ya, bagaimana? saya kira ya kelihatannya sih Lebih seger ya? Iya, karena divaksin tadi. Heeh. Iya, jadi Lebih tenang. Cuman yakin. lebih deh. tenang. Tenang. Pikiran saya itu lebih tenang sudah divaksin itu pikiran saya sudah tenang. Nanti tunggu tinggal tunggu yang kedua. Sesuai dengan yang saya ya itu aja. Jadi pikiran lebih tenang. Oh iya. Untuk Pak Bitu sendiri, apakah Bapak kan kalau tidak salah riwayatnya diabetes ya, Pak ya? Iya, saya diabetes ya. Tapi setelah ya hitungannya kan dari proses vaksin sampai ke tensi untuk lolos yang terakhir itu nggak setengah jam saya, 1,5 jam. Lebih lama. Lebih lama karena ada gangguan jaringan, orang yang banyak jadi antrinya. Oh, karena di hari kedua ya. Bisa setengah jam ya. Terus. Jadi satu itu Iya, kayak Padahal waktu itu pagi ya, Pak. pagi. gitu kan. Nah, yang setelah itu yang saya rasakan itu porsi makan minta tambah, jam tidur minta tambah. Lebih. Jadi tidur itu sampai sekarang itu bisa lebih pulas. Gitu. Oh, justru lebih enak ya, Pak. Menenangkan pikiran itu. Bisa lebih pulas. Ah. Nggak ngerasakan apa-apa. Panas enggak ya, Pak ya? Nah, panas apa enggak. Mual, pusing enggak ya? Jadi tergantung juga mungkin ya. Tapi dari keempat Ibu dan Bapak ini tidak merasakan efek negatif dari Tidak ada. Ya, Dari artinya vaksin. yang signifikan keluhan nggak ada. Artinya ya itu tadi hanya Makan bersama. seger ya. Ini sudah 1 minggu semakin seger ya, Pak Ibu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah, karena kita tuh sudah divaksin, Yakin sudah ya. yakin untuk berikhtiar seperti kita Menunggu bulan sehat. depan. Yang Vaksin kedua. kedua. Ya. Ya mudah-mudahan nanti ada lagi vaksin selanjutnya ya, yang untuk yang pertama buat warga yang belum. Monggo Pak Effendi selaku Ketua RW memberikan motivasi untuk warganya. Jadi saya selaku RW ini tadi berdasarkan testimoni dari tetangga-tetangga dan juga ketua RW. Jadi saya harapkan, saya himbau untuk warga RW 2 yang lansia kalau ada kesempatan vaksin ulang usahakan ikut supaya pikirannya tenang. Kita itu tenang kalau jadi vaksin itu pikiran tenang, biarpun itu cuma berapa 63%, paling nggak kan kita sudah tenang pikirannya, tinggal kita nunggu vaksin kedua. Ya. Kalau kita jaga kondisi tetap harus dijaga, jaga kondisi protokol kesehatan itu harus tetap dijaga, biarpun kita sudah vaksin ya. Baik, jadi diusahakan khususnya untuk yang saat ini direkomendasikan pemerintah itu yang sudah usia 60 tahun ke atas ya, Pak ya. Ya, Untuk tidak takut ya.
ikut vaksinasi COVID-19 karena ini baik bagi kesehatan ya Pak ya. Ya. Oh, iya. Baik, apa ada pesan lagi Pak Bindut mungkin selaku Ketua RT? Gini, khususnya untuk bapak-bapak dan ibu-ibu atau siapa saja yang apa namanya pekerjaannya dalam perjalanan ya. Ini perlu karena selain surat COVID-nya ini bisa dipakai untuk apa namanya secara resmi, karena kalau sewaktu-waktu diperiksa ya, tapi selain itu aman ya, lebih merasa aman walaupun seperti Pak Heru bilang Tidak, protokol tetap harus dijaga, ya. tetapi lebih aman, lebih tenang karena Sudah divaksin. mereka di perjalanan yang lelah dan berkumpul banyak Baik. orang walaupun jaga jarak ya, Hmm. itu lebih aman gitu. Lebih aman. Ya, karena kan kita sebagai manusia juga wajib berikhtiar supaya berdoa juga tetap berikhtiar juga tetap. Baik, terima kasih Bapak Ibu ya. Saya tambahkan sedikit ya. Ya. Kita itu kalau mau vaksin itu kita bandingkan aja. Kita itu dengan pejabat-pejabat tinggi pemerintah, Pak Rumah Sakit Presiden, kita itu sebenarnya nggak ada apa-apanya. Dia aja berani divaksin, kenapa kita tidak? Ya. Itu kita Ya. jangan bandingkan sama yang ini. Bandingkan orang yang kaya yang pejabat itu dia itu mau divaksin. Kalau kita bandingkan dengan mereka kan kita itu sebenarnya tidak apa-apa. Makanya karena dia berani kita ya harus berani. Paling nggak seperti itu. Iya, apalagi ini juga sudah dites sama tim yang ahli kesehatan dan sudah direkomendasikan. Jadi harusnya kita juga percaya ya Pak ya. betul. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah menyempatkan waktu memberikan testimoni ini. Insya Allah testimoni yang Ibu Bapak berikan ini membawa manfaat khususnya bagi warga Telukumai Barat Telukumai Barat dan umumnya itu juga untuk seluruh warga negara Indonesia, membuat lebih sehat lagi melawan COVID-19 di negara tercinta ini. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.